Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas filter baru ya teman-teman. Jadi ini adalah filter partikel. Jadi bisa teman-teman lihat partikel itu seperti ini. Jadi beda sama Kira yang kita bahas kemarin. Kalau Kira itu edge detection dan ini sama sekali nggak ada hubungannya sama edge detection. Oke, supaya nggak kebingungan, saya ganti dulu untuk materialnya. Nah, sekarang terlihat lebih lucu ya untuk partikelnya. Dan sebelum videonya dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, saya pengen ngingetin silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan nanti di next video saya akan mencoba mengkombinasikan dengan filter segmentation ya. Jadi kita juga belum bahas filter segmentation. Jadi supaya teman-teman gak ketinggalan, silahkan di subscribe, dan penasaran seperti apa, pantengin terus channel ini. Dan ya, kita langsung saja bikin filter partikelnya. Oke, seperti biasa teman-teman, kita tambahin dulu inti dari filter ini, yaitu load ya. Jadi kita bikin load seperti biasa dulu. Dan untuk filternya udah jadi, dan kita langsung saja tambahin si partikelnya ya. Jadi di sini kita add object. Jadi di bagian add object ini teman-teman scroll paling bawah. Jadi nanti teman-teman akan nemuin yang namanya paling bawah itu particle system ya. Jadi langsung aja di insert atau dimasukin. Dan nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi kita create new material dulu di pojok kanan bawah seperti biasa. Kita bikin dia material baru dan kita pilih untuk bahannya. Di sini saya menggunakan balon tadi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kebingungan nyari bahan itu, biasakan nyari bahan itu pakai bahasa Inggris ya. Saya rekomendasiin teman-teman pakai bahasa Inggris biar bahan yang didapat itu bagus dan kualitasnya nggak ancur-ancuran gitu. Dan untuk bahannya sendiri bisa teman-teman lihat di sini saya menggunakan keyword dengan bubble PNG gitu. Jadi bukan balon PNG, tapi bubble PNG. Nah, jadi di sini saya menggunakan bubble yang solo kayak begini ya. Jadi sendiri kayak begini, satu bubble. Karena nanti kita pakai partikel itu dia udah otomatis banyak ya. Jadi kita bisa setting spawnnya. Jadi kita butuh satu bubble aja. Jadi karena di sini saya udah download, jadi saya langsung aja drag ke SparkR-nya. Oke, jadi untuk bubble-nya saya udah masukin ke SparkR, no compression saya nyalain, dan di sini kita masuk ke material si emitter atau si partikelnya, dan kita pilih tekstur si bubble-nya. Dan tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi kita masuk ke bagian scene si partikelnya ya. Jadi untuk settingannya di sini lumayan banyak teman-teman. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskannya secara menyeluruh karena di sini untuk settingannya yang penting-penting aja ya saya bahas. Oke. Jadi untuk settingan awal itu pastinya position ya. Jadi partikelnya itu dari atas ke bawah gitu. Jadi seperti hasil yang tadi, berarti bubble-nya saya geser dulu ke bawah. Dan untuk di bagian type, bisa teman-teman lihat emitter, terus bawahnya type. Di sini saya pilih plane. Nah, mulai kelihatan perbedaan ya teman-teman. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Jadi dia tadi yang lurus ke atas, spawnnya atau responnya itu ke atas, sekarang udah sedikit menyebar gitu. Dan di bagian bitrate saya masukin 50% di sini karena saya tidak menjelaskannya secara rinci. Untuk settingannya ini hampir mirip-mirip ya fungsinya satu sama lain. Jadi di sini emang kita harus pinter-pinter aja ngaturnya kayak gimana, enaknya kayak gimana. Jadi di sini saya pakai settingan saya. Kalau teman-teman pengen niruin settingan saya ya silakan. Tapi kalau teman-teman pengen ngacak-ngacak ulang, pengen bereksperimen, ya silahkan gitu. Dan oke, kita lanjut. Dan di bagian spray angle, jadi semprotan dari angle-nya ya. Jadi di sini kita bikin juga 50, dan di bagian speed kita ubah ke 0,1 dan kita geser lagi ke bawah. Di sana kita menemukan warm up. Nah, oke, fungsi dari warm up sendiri ini bisa teman-teman ya. Jadi kalau filternya awal dibuka itu, kalau warm up-nya 0 second, dia akan otomatis mulai dari awal gitu. Tapi kalau warm up-nya kita jadiin 15 second atau 15 detik,
itu dia responnya langsung muncul rame kayak udah berjalan gitu ya. Bubble kayak gimana ya ngejelasinnya ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau kita refresh si projectnya atau kita restart projectnya, nah dia langsung muncul bubble-nya gitu. Tapi kalau warm up-nya kita setting 0 second, terus kita restart project, berarti awal kita bikin filter itu bubble-nya muncul satu persatu dulu ya ke atas ya. Jadi nggak langsung rame gitu. Oke, kita balik lagi ke project yang kita bahas tadi. Ini project yang udah kelar. Oke, jadi untuk warm up-nya itu terserah temen-temen mau settingnya kayak gimana, mau muncul dulu perlahan atau langsung muncul rame, itu ada di settingan warm up-nya. Jadi kalau 0% dia mulai dari awal, tapi kalau 15 detik itu dia udah berjalan bubble-nya ya. Jadi kayak berjalan di latar belakang gitu. Dan sekarang kita lanjut ke bagian setting particle. Di sini untuk partikelnya bisa teman-teman lihat ini ada scale ya. Jadi scale partikel yang ini, yang di bawah, yang di atas juga ada ya scale ya. Itu settingnya dan ngaruhnya itu hampir-hampir mirip, fungsinya juga sama-sama mirip. Maka dari itu saya tadi bilang saya nggak akan menjelaskannya secara detail gitu. Jadi untuk scale-nya di sini saya pakai 0,2. Jadi ada sedikit perubahan di bagian bubble-nya itu sedikit membesar ya. Nah, di bagian persentasenya ini, kalau rasanya teman-teman ukurannya sedikit nanggung, itu teman-teman bisa naikin si persennya. Nah, fungsinya juga sama-sama sebenarnya. Mau teman-teman atur dari angka berupa 0, sekian atau dari persentasenya. Nah, kalau kita ubah jadi 100%, dia bubble-nya makin gede gitu. Dan di sini ada di bagian lifespan ya. Jadi lifespan ini berapa durasi si bubble-nya spawn ya muncul ya. Jadi di sini saya pakai settingan 90 second. Nah, jadi semakin lama durasi spawnnya, bubble-nya semakin lama meletusnya atau hilangnya gitu. Jadi ini lifespan. Jadi kalau kita ubah 0,4 tuh, dia bubble-nya itu nggak bisa nyampe ke atas gitu. Nah, cuma di sana-sana doang. Karena durasi umur ya teman-teman. Jadi ini untuk lifespan-nya atau nyawa si balonnya kita panjangin umurnya. Ya 10 detik cukup lah teman-teman ya. Nah, kita lanjut setting persen si lifespan-nya. Oke, 100. Nah, di sini saya isi 100. Dan di bagian bawah ada spin, bisa teman-teman lihat spin berarti berputar ya. Jadi kalau teman-teman pakai spin, itu balonnya akan muter. Tuh bisa teman-teman lihat ya. Jadi balonnya muter gitu, muter dia. Jadi kayak filter siapa ya yang ada glitter yang muter-muter itu. Buat teman-teman yang tahu tulis komen di bawah, saya lupa filternya apa. Jadi mirip-mirip seperti itu. Dan di sini juga seperti biasa ada untuk settingan persentasenya. Jadi ya useless sih sebenarnya kebanyakan settingnya kayak begini ya. Dan di bagian tilt ini saya bikin 0. Ini saya juga nggak tahu apa gitu. Saya acak-acak aja. Yang penting hasilnya bagus gitu. Dan di bagian persentase spinnya saya bikin 100% dan di sini ada force ya teman-teman di settingan berikutnya. Ini force bisa teman-teman lihat ada akselerasi yang berarti dimana berhubungan dengan kecepatan. Oke. Kalau teman-teman pengen spawn si bubble-nya kecepatan bubble-nya bisa diatur. Nah, bisa teman-teman lihat tuh. Kayak gitu tuh bubble-nya tuh kalau dinyalain tuh. Akselerasi. Jadi kayak kekuatan dorongan gitu ya. Saya sulit mengungkapkannya dengan kata-kata teman-teman. Jadi ya bisa teman-teman lihat lah hasilnya seperti apa ya. Jadi karena akselerasinya lemah di bagian sumbu Y ke atas. Jadi di sini kita ubah, ini kan minus ini. Jadi kita bikin 0,1. Nah, dia ngebut lagi ke atas gitu. Dan di bagian bawah akselerasi itu ada drag, jadi kita nyalain. Dan untuk settingan drag di sini kita setting 1 dengan persentase 50. Ini bubble-nya kurang nyebar ya. Partikelnya masih berada di line tengah ya teman-teman. Jadi
partikelnya kurang nyebar itu kita setting di bagian spray angel. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada sumbu Y sama Z belum kita atur. Jadi di sini kita setting lewat persentase aja. Jadi di sini saya isi 100 dan di bagian sumbu Z juga saya isi 100. Nah, oke. Sekarang bubble-nya udah mulai menyebar secara random. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video bahas partikelnya. Jadi di next video kita akan coba mengkombinasikannya dengan segmentation. Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan video saya berikutnya membahas segmentation. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.